Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya sudah berada di depan basecamp Satrio Wengker. Tadi katanya ada acara dadakan, mendadak juga ini tadi dari saya dapat info dari grup. Katanya teman-teman sudah kumpul di sini. Belum tahu apa yang mau dibahas dan apa yang mau dibicarakan, tapi kayaknya penting juga ini. Mau tahu kelanjutannya? Lanjut. Yuk, kita masuk. Oke, para dulur, kita sudah sampai di dalam base campnya Satrio Wengker dan ternyata sudah banyak sekali pusaka-pusaka yang ditaruh di sini. Udah banyak ini pusakanya teman-teman semua, teman-teman dari Satrio Wengker, dan juga udah berkumpul sebagian dari tim Satrio Wengker. Ada Mas Agung, ada Kang Arif di sini, ada Kang Monton, ada Kang Minduk, ada Kang Jarno, dan juga ada Mas Afis dan saya sendiri. Katanya tadi di sini itu mau mengedukasi tentang sebuah pusaka. Bisa dikatakan ada di sini ada keris dan juga ada tombak. Nanti kita edukasi berdasarkan tata caranya para dulur-dulur Satrio Wengker. Oke, kita alihkan pembicaraan kita. Kita kembali ke Kang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Malam ini kita masih di basecamp Satrio Wengker bersama dulur-dulur Satrio Wengker. Malam ini hanya rileks aja, pembahasan sewantai aja. Tadi kawan-kawan kesini sebagian mengeluarkan keris, tombak, entah diapakan ini nanti. Tapi di sini sudah hadir narasumber yang lebih kompeten, yaitu Kang Agung. Jadi kita bisa tanya jawab kepada Kang Agung untuk ya melihat sebuah pusaka atau tombak, jenis tombak, keris atau apa itu dari sudut mana kita ambil sebagai budaya, atau kita lebih ke apa itu misterinya, atau kita kebanyakan yang kita ketahui mensakralkan. Intinya seperti dikutuk lah, cara basa Jawane pengkodaman, ya kan. Nah, pengkodaman ini kurang pas kalau saya sendiri, tapi nggak tahu untuk Kang Agung, nanti kita tanya langsung. Mungkin Mas Bin itu bisa langsung tanya ke Mas Agung. Tapi untuk saya pribadi, sebuah warisan budaya itu tidak harus kita hubungkan dengan klinik dulu. Karena untuk pribadi, saya lebih menghargai ke seni bahwa ini adalah peninggalan budaya kita. Kita lahir di tanah Jawa, kita hidup di tanah Jawa, kita orang Jawa. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke Mas Agung, Kang Agung yang lebih kompeten untuk menjelaskan sebuah pusaka ini. Saya kembalikan ke Mas Bin untuk tanya jawab. Monggo Mas Bin. Oke dulur, sekarang saya bersama dengan Kang Agung, anggota tim channel Satrio Wengker juga. Kang Agung, Ya, apa kabar? alhamdulillah baik. Kang Agung, saya mau bertanya satu pertanyaan. Oke, monggo. Tentang sebuah pusaka. Kan banyak sekali mitos-mitos yang beredar di masyarakat itu tentang sebuah pusaka. Bagaimana pendapat Mas Agung? Ya, mungkin selama ini ya sebagian masyarakat salah kaprah dalam memaknai sebuah pusaka, Mas. Ya, salah satunya ada yang mengatakan bahwa pusaka itu berkodam, ataupun ada
menunggunya atau pusaka itu dibuat ini. Ya kalau pendapat saya sih nggak seperti itu. Jadi dari awal empu pembuat itu sebenarnya pusaka itu intinya diciptakan untuk sebuah kebaikan atau kebajikan, Mas. Seperti apa itu, Mas? Dengan kebaikan. Ya salah satunya gini, Mas. Si empu membuat pusaka itu di dalam bidang pusaka kan sebenarnya si empu itu menuangkan sebuah karya seninya lewat pusaka lah. Pusaka ini sebenarnya banyak pesan-pesan yang tertimbun di dalam pusaka ini. Salah satunya pusaka ini menggambarkan sebuah kepribadian seorang manusia. Ibaratnya gini, Mas, pusaka banyak ya, Mas ya. Ada yang ini namanya condong leleh, kadang ada yang membungkuk, kadang ada yang agak tegak. Tegak itu sebenarnya ada maknanya, Mas. Salah satunya itu ada maknanya. Dan banyak sekali makna-makna di balik bila pusaka itu banyak sekali. Dan pusaka itu kan macamnya banyak toh, Mas. Dalam satu pusaka pun banyak. Apalagi semakin banyak pusaka semakin banyak sesuatu yang tersimpan di dalam pusaka itu. Intinya seperti itu. Sekarang Kang Agung kan membawa sebuah keris ini. Iya. Keris itu ketika zaman dahulu, ketika zaman-zaman kerajaan seperti itu, apakah dibuat untuk senjata perang? Ya kalau dibuat senjata perang enggak sih, Mas. Cuma kalau pada zaman dahulu kan ya emang perwira perang atau senopati kerajaan. Mungkin pada waktu bertempur juga membawa, Mas. Cuma tidak sebagai senjata tajam atau senjata membunuh. Tapi ya mungkin pada waktu itu ada salah satu makna gimana ya? Simbol lah. Ada simbol ya. Kadang yang namanya senopati itu membawa keris seperti ini bentuknya, ataupun tumenggung seperti ini, atau sebuah raja seperti ini. Oh, berarti di sisi lain itu juga untuk sebuah identitas. Ya identitas, bener, Mas. Jadi kalau masalah untuk senjata tajam itu bukan. Kan otomatis kalau kita ngomong senjata tajam kan senjata untuk membunuh, Mas. Iya. Nah, padahal si empu sendiri itu membuat pusaka untuk sebuah kebaikan atau kebajikan, bukan untuk saling membunuh. Itu, Mas. Jadi ya nggak pas juga kalau sebuah pusaka itu untuk senjata perang. Soalnya pusaka itu pada zaman dahulu itu nggak sepanjang ini, Mas. Ini termasuk panjang kan, sekitar 37-38. Dulu itu kan yang pendek-pendek. Pada era Majapahit itu kan ada yang 33, 34, 35, itu udah panjang intinya. Tapi kalau buat senjata tajam ya kan kalah sama yang tombak yang gagangnya 2 meter itu kan ya kalah, Mas. Intinya seperti itu. Terakhir ini, Iya. pesan-pesan panjenengan tentang sebuah pusaka Wila, terutama untuk kaula-kaula muda, agar kita lebih mencintai budaya. Ya intinya kita memandang pusaka itu awalnya dari sisi eksoteri aja, Mas. Dalam arti dari sisi keindahan. Sisi keindahan. Iya, pusaka itu dari sisi keindahan. Soalnya kalau dari sisi esoteri nanti juga ribet. Sebenarnya sisi esoteri pun kebanyakan masyarakat itu dimaknai sebuah energi atau kodam. Sebenarnya sisi esoteri tidak seperti itu, Mas. Makanya kita membahas dari sisi eksoteri dulu aja lah. Ini kalau sebilah pusaka itu ya gampangannya salah satunya ini sebuah peninggalan budaya leluhur, ya kan, Mas. Nggak ada kodam atau penunggu seperti ini kan, kebanyakan seperti itu. Makanya kita hapuskan tentang masalah itu. Dan tidak ada ruginya juga kalau kita merawat sebuah pusaka. Nggak ada, Mas. Justru malah keuntungan banyak. Tapi kita nggak tahu, Mas ya. Wong merawat peninggalan leluhur. Yang namanya merawat itu kan juga sebuah kebaikan. Merawat sesuatu yang notabene itu diciptakan untuk kebaikan juga, dan kita rawat dengan sebaik-baiknya.
apakah itu sebuah ketidakbaikan? Ya nggak mungkin lah Mas. Iya, benar. Apalagi zaman sekarang kan apa ya, dikaitkan dengan apa agama apa katanya memegang pusaka atau memelihara pusaka musyrik atau apa gitu Mas ya. Nah, itu sebenarnya ya enggak seperti itu kan Mas. Gini. Terima kasih Mas Ageng. Pesan-pesannya panjenengan tadi semoga tersampaikan untuk para kawula-kawula muda dan juga para dulur-dulur pemirsa Oh iya Mas. channel Satrio Wengker. Siap, sama-sama Mas. Siap-siap. Teman-teman, kita lanjut lagi. Kita lihat juga pandangannya dulur-dulur Satrio Wengker lainnya. Sekarang saya mau menuju ke Kang Arif. Kang Arif. Nggih. Ya, satu pertanyaan Kang Arif. Oh iya. Oh nggih, siap. Pandangannya panjenengan tentang sebuah pusaka niku pripun Kang Arif? Dari sudut pandang mana? Mungkin dari sudut pandang sebuah budaya. Budaya tanah Jawa nggih. Nek kula pribadi ngaten. Niki Kang Arif jangan betul niki Kang Arif. Niki kok kados roti ngoten. Iki napa Mas? Ini cemeng. Iki nek ning TV-TV ngene dincep ning ngene Mas ya. Iya. Iki tak encep sik ya. Ya, iku malah kecocok keris ndasku malah dadi perkara. What? Sabar ya. Ngene Mas ya. Nggih. Enggak tekan ndi. Oh Ah, iya nggih. wes ketemu Mas. Nggih. Tentang peninggalan budaya sebuah pusaka. Nggih. Keris nonton Mas nggih. Nek sudut pandang kula nggih di tanah Jawa itu sudah tertata sebuah karya seni yang menggambarkan dari semua seni yang terkumpul. Sang Empu itu sudah mengumpulkan dari berbagai jenis apapun karakter Ya. dituangkan dalam karya seni terindah yaitu sebuah keris. Benar. Pertama, yang kedua keris itu dibuat pasti dengan filosofi tertentu. Entah Empu itu pada masa itu diberi mandat raja untuk membuat sebuah keris atau apa, dengan tujuan apa, kita sendiri kan juga tidak tahu karena kita tidak berada di era itu. Iya. Tapi yang pasti bukan untuk membunuh, Bukan untuk membunuh. bukan, karena keris itu bagaimanapun namanya besi itu pasti bernyawa. Besi itu pasti bernyawa. Kalau kita bicara tentang energi di dalam sebuah keris sudah pasti ada. Tapi kalau kita bicara tentang kodam, lenik dan sebagainya ya nanti dulu. Karena saya sebagai perwakilan kaum muda juga memberontak tentang hal-hal seperti itu yang dalam konteks orang-orang dulu memuja keris untuk menyantet, untuk memberikan sebuah pengobatan ini Yang intinya berhubungan dengan sebuah klinik. ya kasarannya dukun Mas. Jaluk keris jaluk neng keris Ah, jaluk neng Gusti Allah. nggih. Enak Mas, salah satu peninggalan perawatan seorang dukun Ya. dan coba Mas Tombak kok udon lu Mas nggih. Ini medeni. Itu masalah peninggalan dukun. Ini jenengan tingali mawon rupane. Iki peninggalannya dukun. Jadi cara merawat mereka yang tidak benar-benar memahami sebuah pusaka itu dikasih menyan, dikasih minyak, setelah itu dikutuk, tidak dirawat, akhirnya dipercaya itu nanti dipegang siapa-siapa engkau ora kelar, nanti nggak kuat. Oh, iya, Nggak kuat sering apa sering nih? Oh, iki sering enteng mendengar ya. seperti itu. Iya kan? Iya. Nanti nggak kuat. Iki nek sing gowo, kalau yang bawa itu nggak kuat bisa balik sendiri. Masa iso iber Mas. Nah, iber piye? Nah kan yo caranya terbang bagaimana saya juga belum tahu. Masih saya kesana. Cuma ini
kita bandingkan dengan tombak yang terawat oleh Kaula Muda Satrio Wengker. Oh iya. Ini. Nah, lihat di sini ada tatanan. Nah, kalau orang kata pamor itu. Terlihat Nah, iya. ya wes bandingno dhewe lah Mas. Bandingan sendiri para perawatan era klenik dan perawatan kaula muda sekarang yang benar-benar belajar tentang budaya. Ini sebagai perbandingan sama. Coba. Ini juga tidak ada sarung tombaknya. Ya nggak tahu. Itu benar pripi aku nggak paham. Untuk keris seperti ini. Perbandingannya Mas, coba Mas belum masih perawatannya tadi punya dukun siapa? Dukun siapa? Ini. Ya. Ini keris yang dalam konteks diklinikkan, dikutuk atau dianggap bisa untuk sesuatu. Oh. Diminta-minta, bukan kepada Allah yang mintanya, tapi ya kepada ini keris ini. Kita bandingkan lagi dengan keris para pemuda dari Satrio Wengker. Ini. Wah, glowing. Ini punya saya Mas. Oh iya. Apa lainnya liane punya saya Mas ya? Enggak apa-apa, yang ini aja. Kalau Enggak nanti apa-apa. jarani nyapo-nyapo Mas. Kenapa ya gitu? Mboten napa-napa. Nah, ini punya saya. Wah. Yang saya rawat, saya bersihkan dengan logis saja. Bagaimana caranya korosi itu tidak bisa pada sebuah besi. Terus bagaimana ini agar terlihat cantik. Jika dipajang di rumah terlihat eksotis. Oh, ini rumahnya orang Jawa, ada kerisnya. Nah. Ini tadi kok kameramennya HP-nya ceblok ini. Kayaknya HP-nya ceblok gitu. Kameramennya ngantuk. Bukan ngantuk, wedi kita. Ini kita ya anak buah dukun kameranya. Ya maaf, mungkin ini Iya. kan saya pernah dengar satu pepatah katanya pusaka ini keluar macan. Wah, Ada macan. Terus macane mlebune piye ngono lho Mas? Iki semene terus kok dienggo mlebu macan. Mangan iki piye? Kan repot juga. Kok mosok keris iso metu macane? Mungkin macan gambar mungkin. Gambar. Macan gambar itu tempelekan ngono kae Mas. Iya. Oh. Ya ini bercanda saja ya. Iya, Nyantai bercanda. saja. Tapi intinya Satrio Wengker itu lebih menilai budaya itu menghargai karya-karya budaya bangsa, peninggalan budaya bangsa, budaya Nusantara seperti keris, tombak dan sebagainya itu lebih ke karya seni, lebih dari keindahan. Iya. Jadi untuk isoteri nanti dulu, isoteri yang bagaimana, karena saya sendiri tidak berani mengungkapkan isoteri dari sebuah pusaka, karena isoteri itu bagi saya untuk saya pelajari sendiri. Tapi yang utama itu tadi, jauhkan dulu klinik, jauhkan dulu mistis, jauhkan dulu perdukunan. Kita kenali budaya sendiri, kita gali budaya sendiri, kita rawat peninggalan budaya. Itu kalau saya. Oke, sini ada saudara-saudara kita yang lebih muda. Nah, kita lanjutkan ke saudara-saudara yang lebih muda lagi. Ini arep mbok tekoni ketok ndek wedi nyauri opo, aku nyauri opo. Kowe kok ngidek pusaka nek omahe wong tuwek-tuwek mencret lho. Ya, sekarang saya bergabung dengan Mas Afis. Sajur ya. Bocah wis diikluk. Mas Afis, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Kok saya lemu? Oh iya. Oh, oke. Itu nih. Napa terus ini? Kok saya? Oh, saya nggih. Mas Afis, satu pertanyaan. Pandangannya panjenengan sebagai kawula muda tentang sebuah pusaka peninggalannya para leluhur. Mungkin kalau Santai mawon, Mas, santai mawon. mungkin kalau dari pandangan saya itu lebih ke karya seni ya Mas ya. Karya seni. Iya.
Soalnya apa? Ini kan juga peninggalan sejarah, peninggalan dari nenek moyang, ya, dari mbah-mbah lah. Piye buka itu? Nah, kalau kayak gini kan kelihatannya bagus kan, Mas? Iya. Bagus dan sangat terawat. Kalau ini kan gimana ya? Santai, jangan bingung. Dredeg, Mas. Biasa. Sampun makmun niku nggih. Dereng, Mas. Oh, dereng. Oh, layak. Pucet nih. Oke, lanjut. Keris. Ini keris. Kalau dari mana saja ini juga terlihat keris. Iya, iya, memang keris itu, Mas. Memang keris. Mungkin ya pandangannya panjenengan tentang sebuah keris seperti ini, apakah ada hubungannya dengan sebuah kodam lah, ataupun apalah, ataupun ada sebuah pantangan tertentu lah, ataupun bagaimana? Oh, kalau masalah kekodaman ya, Mas, saya kok gimana ya, kurang begitu yakin. Iya, kalau wedi niku nggih mboten jane, Mas. Cuma ini kan juga mempunyai sebuah energi dari besinya sendiri itu. Oh, iya. Paham. Udah gitu aja. Oh, gitu aja nggih. Oh, nggih. Terima kasih. Mayar. Baik, dulu sekarang saya kembali lagi ke Mas Agung setelah tadi berputar di ruangan ini maksudnya. Mas Agung, ini pertanyaan untuk bukan pertanyaan nih, mungkin pesan-pesan ataupun pesan moral untuk para sedulur dan juga pemirsa channel Satrio Wongker tentang sebuah pusaka ataupun kan masih banyak sekali orang-orang yang takut untuk merawat sebuah pusaka ataupun bagaimana. Nah, mungkin Mas Agung ada pesan-pesannya seperti apa? Gini Mas ya, kalau pusaka itu ngapain kita takut sama pusaka? Mungkin itu juga pemahaman yang kurang pas, kita takut sama pusaka. Ya, pesan saya kepada masyarakat, khususnya kaula muda, Mas, kita nggak perlu takut sama pusaka, karena ya nggak ada unsur apa-apa di dalam pusaka itu sendiri. Cuma sebilah besi, baja, sama nikel mungkin, cuma itu saja. Nggak ada ini, ada penunggu atau kotak, nggak ada apa-apanya, Mas. Jadi khususnya kaula muda, ayolah kita sama-sama nguri-nguri budaya, biasanya merawat peninggalan para leluhur kita agar tidak musnah. Karena ya gimana ya, ini ya salah satu juga termasuk aset juga, Mas. Jadi kalau kita nggak dirawat ya gimana, karena pusaka itu sendiri sudah diakui oleh UNESCO bahwasanya ini adalah peninggalan karya leluhur Nusantara, Mas. Jadi bisa nggak bisa kita harus mengakui juga kita orang Jawa, orang Nusantara, Mas. Jadi ya nggak perlu ditakuti lah, nggak ada apa-apanya, kita cuma merawat itu, Mas. Jadi, terima kasih Mas Agung. Sekarang kita lanjut ke Kang Arif. Kang Arif. pulau mana? Satu pertanyaan lagi, pertanyaan yang terakhir sebelum kita menutup video kali ini. Pesan-pesan untuk para kaula muda dan juga para dulur-dulur channel Satrio Wongker
tentang sebuah pusaka. Pesan apa? Pesan moral atau Ya, pesan moral. apa? Isinya teman, kalau motor sak jeplake ngoten. Oh, oke. Kagem kula pribadi, saran kula kagem kaula muda. Untuk kaum muda, untuk yang tua mungkin mereka sudah banyak makan garam. Oke, ngoten toh? Nggih. Karena kita tatanan budaya kita harus menghormati yang tua. Saya hanya berpesan yang ke yang lebih muda, kaum muda. Nggih. Muda belajar budaya, muda tahu budaya, muda tidak sia-sia. Jadi apapun yang berlaku untuk sebuah pusaka, mari kita belajar bersama-sama. Kita mengenali diri kita sendiri, apa yang berlaku tentang diri kita, bahwa pusaka itu adalah peninggalan budaya. Kita rawat, kita tempatkan pada tempatnya, pada porsinya, tidak kurang tidak lebih. Untuk yang lainnya kita singkirkan dulu. Matur suwun, matur mawon. Salam budaya. Salam budaya, rahayu untuk kaula muda, muda belajar budaya, muda tahu budaya, muda tidak sia-sia. Matur suwun. Baiklah, teman-teman, saya rasa video kali ini saya sudah cukup sampai di sini. Bila ada tutur kata dan bahasa yang kurang tepat, saya mewakili tim channel Satria Wengker memohon maaf. Dan jangan lupa untuk selalu tersenyum dan bahagia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, salam budaya. Satria Wengker. Mesum.